Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Sekarang kita masuk menggunakan tabel. Nah, tabel ini biasanya berbentuk apa? Berbentuk kotak-kotak, ya kan? Nah, di sini biasanya nanti akan ada garis horizontal atau mendatar sebagai penanda pemisah dari setiap angka. Dan nanti ada garis vertikalnya juga nih yang ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, karena ada dua angka atau dua nominal, maka kita membutuhkan 3 kolom. Nah, kolom yang pertama yang di sini, yang paling atas nih sebelah kiri, ini disebut dengan pembagi. Nah, kolom pembagi ini nanti berisikan angka-angka bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yang di tengah ini nanti angkanya nih. Misalkan di sini angkanya adalah A. Dan di sebelah kanan adalah angka yang kedua. Misalkan di sini B. Nah, kita masuk ke contoh ya, supaya kalian bisa lebih memahami bagaimana mencari nilai KPK dan FPB menggunakan tabel. Oke, yang pertama, misalkan kita mau mencari nilai KPK dari 20 dan 24. Kita gunakan angka yang sama supaya bisa ketahuan nih, hasilnya yang tadi salah nggak ya? Hasilnya sama nggak ya dengan yang sebelumnya saat kita menggunakan pohon faktor? Oke, nah berarti kita tulis di sini, di sebelah kiri ada yang namanya pembagi, terus kita garisin ke bawah. Berarti di sebelah kanannya berapa angkanya? Iya, betul, 20. Dan di angka paling kanan, kita tulis angka 24. Kita pisah, set, garis. Nah, pembagi kita mulai dari angka berapa? Bilangan prima paling kecil berapa? Ya, betul. 2. Nah, kita tulis di sini pembaginya 2. Kita bagi nih. Caranya gini. Kita lihat 20 bagi 2. Nah, ini kita bagi. 20 bagi 2 bisa tidak? Bisa. Hasilnya berapa? 10. Nah, selanjutnya kita bagi juga nih. 24 dengan 2. 24 bagi 2 hasilnya berapa? Ya, betul, 12. Nah, sudah kita bagi. Nah, selanjutnya apa? Kita garis lagi nih, kita pisahin dulu yuk. Biar nanti nggak bingung. Selanjutnya kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2. Kenapa? Kok dibagi 2 lagi sih? Kok nggak angka yang lainnya? Karena di sini ada angka 10 dan angka 12 yang masih bisa dibagi dengan 2. Oke, sekarang kita bagi. 10 dibagi 2. Nah, 10 dibagi 2. Berapa hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya, kita bagi nih. 12 dibagi 2. Hasilnya adalah, ya, 6. Oke, sekarang kita pisahin lagi. Kita garis, bagi berapa lagi? Ya, masih kita bagi 2 ya. Kenapa? Karena ada angka 6. Angka 6 masih bisa dibagi dengan 2. Jadi, pembaginya masih 2. Oke, 5 bagi 2. Bisa nggak? Ternyata 5 nggak bisa dibagi 2. Karena tidak bisa, kita tulis ulang angkanya. Di sini, 5. Oke, selanjutnya kita tulis 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa hasilnya? Betul, 3. Kita tulis di sini angka 3. Nah, ada angka 5 dengan angka 3. Bisa nggak sih dibagi 2 lagi? Ya, sudah tidak bisa. Berarti selanjutnya kita ganti angka primanya. Setelah 2, angka primanya berapa? 3. Nah, berarti kita tulis di sini angka 3. 5 bagi 3. Bisa tidak?
Tidak. Kalau tidak, berarti kita tulis angka 5. Nah, selanjutnya 3 dibagi 3. Hasilnya adalah 1. Oke, 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, di sini sudah ada yang angka 1. Tapi di sini masih angka 5. Kalau menggunakan tabel, hasil di paling bawah harus angka 1 dengan 1. Oke, kalau menggunakan tabel, hasil akhirnya di pembagiannya harus 1 dengan 1. Oke, berarti kita bagi lagi nih. Bagi berapa ya? Yang sisa angka berapa ini di sini? Ya, angka 5. Berarti kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, hasilnya berapa? 1. Karena 1 dibagi 5 tidak bisa, berarti kita tulis ulang angkanya. 1. Nah, KPK-nya yang mana? Di sini banyak sekali angkanya. Nah, untuk nilai KPK-nya, nah ada di sini nih KPK-nya nih. Ada di bilangan pembagi. Jadi, pembagi ini nanti adalah hasil KPK dari 20 dan 24. Oke, sekarang kita tulis dulu. KPK-nya berarti berapa? KPK sama dengan, ada berapa aja nih? 2 dikali 2 dikali 2, ada 3 ya, ada 3 duanya. 1, 2, 3. Lalu di bawahnya kita kalikan lagi dengan 3. Dan terakhir kita kalikan dengan 5. Sama nggak dengan yang tadi? Sama ya. Sekarang kita hitung. Kalau angkanya sama, berarti hasilnya juga harusnya sama. Oke, kita cek. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 5, hasilnya 120. Maka KPK dari 20 dan 24 adalah 120. Hasil menggunakan tabel dengan hasil menggunakan pohon faktor tadi bernilai sama, yaitu 120. Jadi, walaupun menggunakan cara yang berbeda, tetap menghasilkan angka yang sama. Nah, ini untuk contoh dari KPK menggunakan tabel. Sekarang kita lanjut mencari nilai FPB menggunakan tabel. Hampir sama caranya. Oke, di sini kita mencari nilai FPB dari masih menggunakan angka yang sama, 20 dan 24. Oke. Berarti di paling kiri tadi ada apa namanya? Ya, betul. Paling kiri ada yang namanya pembagi. Nah, setelah pembagi, di sebelah kanannya angka 20 dan sebelahnya lagi angka 24. Kita pisah dengan garis horizontal dan kita pisah dengan garis vertikal. Oke, yuk kita coba lagi. Menggunakan tabel, kita cari angka-angkanya. Pembagi dimulai dari berapa? Ya, kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. 20 bagi 2, 24 dibagi 2, hasilnya. Ya, tadi sudah ada ya, 12. Nah, terus menentukannya bagaimana? Tadi kalau KPK, kita langsung tulis semuanya. Untuk FPB, ketika ada angka yang bisa dibagi dengan 2, dua-duanya bisa dibagi 2 nih. Tadi 20. 20 dibagi 2, hasilnya 10. 24 dibagi 2, hasilnya 12. Berarti 20 dan 24 bisa dibagi dengan 2. Karena bisa dibagi 2, maka di sini di pembaginya nih kita lingkarin nih. Set, kita lingkarin. Tandanya apa? Tandanya ketika kita melingkari pembagi di bilangan prima tersebut, angka itu adalah angka untuk mencari nilai FPB.
Jadi, tadi nih, 20 sama 24 sama-sama bisa dibagi 2. Karena sama-sama bisa dibagi 2, maka kita lingkari, dan ini adalah salah satu nilai FPB-nya. Tapi belum selesai loh ya, karena masih banyak angka yang harus kita cari. Nah, kita lanjut. Dibagi berapa lagi tadi? Ya, kita bagi 2, hasilnya 5. 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. Ternyata 20 sama 12 sama-sama bisa dibagi 2. Maka, angka di pembaginya kita lingkari. Oke, kita lanjut lagi. Kita garis. Bagi berapa lagi tadi ya? Iya, betul. Kita bagi 2. Karena masih ada angka 6 yang bisa dibagi dengan 2. 5 bagi 2 karena tidak bisa, kita tulis ulang. 5. 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke, karena angka 5-nya nggak bisa dibagi 2, maka di pembaginya yang 2 ini nggak usah kita lingkari. Karena tadi yang bisa dibagi dengan 2 cuma angka berapa nih? Cuma angka 6. 5-nya tidak bisa, jadi tidak perlu dilingkari. Kita lanjut. Dibagi berapa lagi? Ya, betul. Kita bagi 3. 5 bagi 3 tidak bisa, berarti 5-nya kita tulis ulang. 3 bagi 3 hasilnya, ya 1. Oke, karena 5-nya sama nih nggak bisa dibagi 3, berarti 3-nya tidak kita lingkari. Kita lanjut. Terakhir, angka berapa nih yang belum jadi 1? Ya, betul, angka 5. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, berarti kita tulis lagi angka 1. Oke, sudah selesai. Sudah 1 dan 1 di paling bawah. Nah, ini sudah 1 dan yang ini juga sudah 1. Maka sudah selesai mencari nilai FPB dari 24 dan 20. FPB-nya yang mana sih? Nilai FPB-nya adalah yang kita lingkarin ini nih. Yang dilingkarin ada berapa? Ada 2 dengan 2. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali 2. Hasilnya, ya betul, 4. Nah, tadi saat kita mencari menggunakan pohon faktor, hasilnya juga sama, 4. Maka, hasil dari mencari dengan pohon faktor dan tabel akan bernilai sama. Tapi kadang-kadang ada nih yang nilainya nggak sama. Kira-kira kenapa ya? Nah, kalau kalian mencari menggunakan pohon faktor dan cara tabel, hasilnya tidak sama, coba kalian hitung kembali. Apa ada yang salah di pembagiannya atau ada yang salah di perkaliannya. Nah, maka dari itu, untuk perkalian, coba kalian perkuat lagi. Perkalian 1 kali 1 sampai dengan perkalian 9 kali 9. Karena perkalian ini akan terus dipakai sampai dengan nanti kalian kelas 6, kelas 5, kelas 6, SMP, dan SMA. Oke, nah sekarang kita akan membahas lagi satu contoh menemukan nilai FPB dan KPK jika langsung. Nah, di sini misalkan kita pakai angka 12 dan 15. Oke, kita bahas menggunakan 2 cara ya. Oke, kita langsung bahas menggunakan 2 cara. Nah, supaya tidak lebih, kita bagi 2 dulu. Oke, nah yang sebelah kiri, di sini kita menggunakan cara pohon faktor. Dan yang di sebelah kanan, kita menggunakan cara tabel. Nah, oke. Yang pohon faktor, berarti kita cari dulu nilai faktor dari 12. 12 itu berapa? Ayo, kita bagi dengan? Ya, kita bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Terus 6. 6 itu berapa kali berapa? Iya, betul. 6 masih bisa dibagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya,
3. 3 itu sudah bilangan prima. Maka faktor dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, selanjutnya kita cari. Berapa sih faktor dari 15? 15. Kita bikin rantingnya. Kita bikin nih di sini. 15 dibagi 2. Bisa nggak? Tidak, karena 15 adalah perkalian 3 dengan 5. Berarti di sebelah kiri kita tulis angka 3. Di sebelah kanannya kita tulis angka berapa? Betul, kita tulis angka 5. 5 bisa dibagi lagi, tidak? Tidak, karena 5 adalah bilangan prima. Maka di sini kita bisa tulis faktor dari 15 adalah 3 dikali 5. Oke, sekarang kalau mau mencari KPK, KPK itu tadi seperti apa? KPK adalah semua angka ditulis atau semua angka dihitung. Di sini kita lihat ada angka berapa saja? Ada angka 2, 3. Yang di bawahnya ada angka 3 dan 5. Maka 2-nya ada berapa nih? Ya, 2-nya ada 2. Berarti kita tulis 2 dikali 2, lalu 3. 3-nya yang ini ada 1, yang ini juga ada 1. Berarti kita ambil salah satu saja. 2 dikali 2 dikali 3. Nah, dan yang terakhir angka 5-nya juga kita ambil. Karena KPK kita ambil semua angka. Kali 5. 2 dikali 2 hasilnya berapa? 4. 4 kali 3 hasilnya 12. 12 kali 5 hasilnya ya 60. Maka KPK-nya adalah 60. FPB-nya bagaimana? FPB-nya adalah angka yang sama yang mana? Hayo. Ya, betul. Angka yang sama hanya angka 3. Kita lingkari, angka yang sama hanya angka 3. Berarti FPB-nya adalah 3. Oke, jadi KPK-nya adalah 60, sedangkan FPB-nya adalah 3. Ini menggunakan pohon. Sekarang kita coba buktikan dengan cara tabel. Oke, di sini ada pembagi. Lalu, ada angka 12 dan ada angka 15. Kita garis lagi ke bawah. Nah, kita mulai dari angka berapa? Ya, kita mulai dari angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya. Ya, betul. Hasilnya adalah 6. 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, maka kita tulis ulang 15. Oke, karena 15-nya tidak bisa dibagi 2, maka tidak perlu dilingkari. Nah, selanjutnya kita cari lagi. 6, masih bisa tidak dibagi 2? Bisa. Oke, berarti kita tulis 2. 6 bagi 2, 3. 15 bagi 2, sama seperti tadi tidak bisa. Berarti ditulis ulang. Maka angka 2-nya tidak perlu dilingkari. Selanjutnya, kita bagi dengan berapa? Ya, betul. Kita bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, karena 3 dan 15 bisa dibagi 3, maka kita lingkari. Oke, nah yang terakhir nih, angka berapa yang belum nih? Ya, betul, angka 5. Maka kita terakhir bagi dengan 5. 1 bagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Di akhir sudah 1 dengan 1, maka sudah selesai mencari faktor dari 12 dan 15. Sekarang kita tentukan berapa KPK-nya. KPK-nya tadi gimana ya? KPK-nya adalah semua angka kita tulis. Berarti ada 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, sama nggak nih di sini? 2, 2, 3, dan 5. Sama. Nah, sekarang kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Nah, sama nih hasilnya. Berarti kita tidak salah hitung ya.
Oke. Yang selanjutnya, kita cari nilai FPB-nya. Nah, FPB-nya berarti berapa? FPB-nya yang dilingkari. Mana yang dilingkari? Yang dilingkari hanya angka 3. Oke, jadi untuk materi FPB dan KPK menggunakan pohon faktor dan tabel sudah selesai dijelaskan. Semoga materi yang sudah dijelaskan ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Oke, karena sudah selesai materinya, terima kasih untuk semua anak-anak hebat yang sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa mengerjakan soal yang nanti akan diberikan oleh Bu Hikmah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.